Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi di mana hari ini Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran spreadsheet, yaitu mengenai mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka. Yang dimana materi ini terdapat pada materi bab 3. Kalian bisa buka bukunya pada materi bab 3. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka yang meliputi pertama menggunakan rumus matematika, kedua menggunakan rumus statistika, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus finansial. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan secara sederhana bagaimana sih mengolah data dengan menggunakan rumus matematika dan juga rumus statistika. Ya, coba kalian bisa catat di buku catatan kalian apa yang membedakan penggunaan rumus matematika dengan penggunaan rumus statistika. Seperti itu ya. Nah, lanjut saja kita akan mereview bagaimana sih mengolah data dengan menggunakan rumus matematika dan juga rumus statistika. Apa yang membedakan dari keduanya. Nah, pada hal ini, di sini pertama kita akan membahas terkait dengan mengolah data menggunakan rumus matematika. Terdapat definisi dari penggunaan rumus matematika di mana merupakan rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika seperti penambahan disimbolkan dengan tanda plus, kemudian pengurangan disimbolkan dengan tanda minus, perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, kemudian pembagian disimbolkan dengan garis miring, dan perpangkatan disimbolkan dengan tanda pangkat. Nah, langsung saja kita ke contohnya, di mana di sini terdapat sebuah tabel yang menggambarkan bahwa ini merupakan daftar persediaan barang yang akan dibeli oleh perusahaan Klinik Medika. Ya, jadi di sini Klinik Medika ingin membeli produk untuk ia jual kembali, di mana produk yang akan ia beli adalah masker N95 dan juga hand sanitizer seperti itu. Kemudian juga dicantumkan unitnya. Berapa banyak unit yang ia butuhkan, yang ia akan beli, dan juga di sini juga terdapat harga satuannya. Nah, di sini pada kasusnya kita akan mencari berapa besar sih jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh Klinik Medika agar Klinik Medika ini dapat memperoleh produk-produk yang akan ia beli, yaitu meliputi masker dan juga hand sanitizer. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan mengalihkan besaran atau banyaknya unit yang ia akan beli dengan harga satuan barangnya, seperti itu ya. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengalihkannya. Kalau mengalihkan berarti ditandai dengan simbol bintang seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita akan menulis hal tersebut merupakan rumus, maka kita harus awali dengan tanda sama dengan ya. Jadi ketika kita sudah menulis sama dengan, maka apa yang kita tulis ini merupakan rumus atau fungsi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mengalihkan besaran atau banyaknya unit yang akan dibeli oleh Klinik Medika dengan harga satuannya. Berarti kita arahkan pointernya kepada sel unit. Ya. Kemudian kita beri tanda atau simbol perkalian, menandakan bahwa kita akan melakukan perkalian. Kemudian kita arahkan lagi pointernya kepada sel harga satuan. Seperti itu ya. Kemudian langsung enter. Nah, jadi diperoleh nih. Jadi kalau misalkan Klinik Medika ingin membeli masker sebanyak 3 unit, maka ia harus menyediakan uang sebanyak 1.200.000. Seperti itu. Nah, kemudian hal serupa pun dapat dilakukan untuk produk hand sanitizer. Ya. Itu dengan sama dengan, mengklik sama dengan, kemudian kita arahkan pointernya kepada sel unit dan kita kalikan, lalu kita arahkan kepada sel harga satuan, ya. Kemudian klik enter. Seperti itu ya caranya. Paham? Paham tentunya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah selain kelima rumus tersebut, yaitu plus, minus, kali, bagi, dan juga pangkat, terdapat fungsi matematika yang sering digunakan dalam pengolah angka, yaitu meliputi fungsi sum dan juga fungsi sum if. Ya. Nah, di sini dalam hal ini kita dapat menjelaskan
Yang pertama kita ingin mencari atau mengoperasikan fungsi matematika sum, yaitu untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Berarti kita langsung saja klik ketik sama dengan, kemudian kita tulis sum, ya bisa seperti ini, kemudian buka kurung, kita pilih rank yang kita kehendaki, ya, kemudian tutup kurung, klik enter, seperti itu, ya. Bisa saja dengan cara kita mengklik insert function, ya. Kita mengklik insert function di sini, kemudian kita klik sum, ya. Kemudian oke, ya. Kemudian kita arahkan nih pointernya kepada rank yang kita kehendaki. Seperti ini, sudah, kemudian klik OK. Nah, hasilnya sama saja, namun dengan cara yang berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya untuk menampilkan nilai rupiah ya, agar kita dapat memudahkan pada saat kita membacanya. Yaitu gimana? Caranya adalah kita blok angka yang kita kehendaki, kemudian kita alihkan kepada number, kemudian akunting, kemudian kita pilih rupiah. Nah, rupiah. Kita kurangi desimalnya, kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi, klinik medika jika ingin memperoleh produk yang akan ia beli kepada perusahaan pusatnya, maka klinik medika harus mengeluarkan uang sebesar 1.625.000 agar ia dapat memperoleh masker dan juga hand sanitizer yang ia inginkan, seperti itu ya. Kemudian penggunaan sum if itu memang sama-sama menjumlahkan ya fungsinya. Namun yang membedakan adalah kita dapat membaca definisinya di mana sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria. Nah, di sini kita akan memberikan contoh terkait dengan penggunaan fungsi sum if. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengklik insert function-nya. Kemudian kita cari sum if. Ya. Sum if. Yang dimana ada pada rumus matematika ya. Sum if. Ya, sum if. Klik OK. Kemudian rank kita tandai di sini. Ya. Kemudian kriteria itu kita tentukan masker ya. Dan sum rank-nya adalah segini, seperti itu ya. Kemudian klik enter. Nah, keluarlah hasilnya berapa? 7, seperti itu ya. Kemudian, jadi ketika dalam hal ini, daftar pesanan dari klinik medika, itu daftar pesanannya terdapat pelanggan yang ingin memesan masker N95 ini sebanyak 7 pak atau 7 unit, seperti itu ya, 7 unit masker N95, seperti itu ya pemahamannya ya. Kemudian kita lakukan dengan total pembelian hand sanitizer. Kita ingin menjumlahkannya berapa banyak total pembelian hand sanitizer, yaitu sama dengan ini ketika kita menggunakan rumus manual ya. Sum if, itu kemudian buka kurung, rank yang kita kehendaki, nama produknya, kemudian kriteria yang kita kehendaki adalah hand sanitizer, ya. Kemudian sum rank, jumlah pesanannya, keseluruhan kita drag, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya ada 8. Ya, di mana hand sanitizer itu 3 ditambah dengan 5 adalah 8 ya, tentunya benar. Jadi total pembelian hand sanitizer pada daftar pesanan klinik medika itu total pembeliannya sebanyak 8 unit. 8 unit hand sanitizer, seperti itu ya. Itu untuk penggunaan sum if ya.
Jadi di mana sum dan juga sum if itu merupakan keduanya sama-sama berfungsi untuk menjumlahkan data. Namun yang membedakan adalah ketika sum itu dia diperuntukkan untuk menjumlahkan data pada satu range yang dikehendaki. Seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan sum if yaitu adalah untuk menjumlahkan data dengan terdapat kriteria tertentu yang ia akan hitung, seperti itu. Beda dengan sum gitu kan ya, dimana kriteria yang kita kehendaki seperti tadi yaitu adalah masker. Jadi kita ingin menjumlahkan jumlah pesanan pada produk masker saja gitu. Jadi hand sanitizer kita tidak hitung seperti itu ya. Jadi perbedaan dari keduanya adalah seperti itu. Nah, lanjut kita kepada mengolah data menggunakan fungsi statistik, yang dimana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan macam-macam apa saja sih jenis-jenis dari fungsi statistik itu sendiri, yang dimana meliputi average, max, min, media, kontak, kontif, ya, jumlah nol, dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa fungsi statistik yang sering digunakan saja, ya. Itu kalian bisa lihat lagi video pada pertemuan sebelumnya mengenai penggunaan fungsi statistik ini, ya. Di mana average menghitung nilai rata-rata dalam satu range, max menghasilkan nilai terbesar dalam satu range, kemudian min menghasilkan nilai terkecilnya, media menentukan nilai tengahnya, konta menghitung sel tak kosong pada satu bilangan, dan kontif menghitung jumlah data dalam suatu range menurut kriteria. Jumlah nol menguji atau memeriksa apakah sebuah sel kosong atau blank ada atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita akan lakukan pada contohnya, ya, secara sederhananya ya. Secara lebih lengkapnya itu bisa kalian baca kembali dan lihat kembali materi yang dimana sebelumnya sudah Ibu berikan. Nah, di sini adalah terkait dengan daftar persediaan klinik medika lagi nih bulan Maret 2020. Yaitu terkait dengan produk masker N95, hand sanitizer, dan juga sarung tangan. Di sini kita akan menghitung nih jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh klinik medika agar dapat memperoleh ketiga produk ini. Itu caranya seperti tadi, yaitu dengan cara mengalihkan unit dengan harga satuannya. Berarti kita tulis sama dengan, ya. Kemudian kita arahkan pointernya kepada sel unit, kemudian kita kalikan dengan harga satuan, seperti itu ya. Dapat dilakukan secara manual terus sampai nomor ketiga, namun juga dapat kita drag ke bawah atau kita blok ke bawah, lalu hasilnya akan keluar otomatis, seperti itu. Dan juga kita ubah dulu bentuk satuan angkanya menjadi rupiah. Menjadi rupiah, ya. Kita kurangi desimalnya, kemudian klik OK, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai besaran rata-ratanya. Rata-rata dari harga satuan, berarti sama dengan PRG atau average, ya. Buka kurung, kita drag range yang kita kehendaki, kemudian tutup kurung. Seperti itu ya. Jadi rata-ratanya adalah 185.000. Kemudian nilai tertinggi jika kita lihat secara manual, maka nilai tertinggi dari harga satuannya adalah 400.000 ini ya, yaitu terhadap produk masker N95. Nah, sekarang kita lakukan secara otomatisnya, berarti sama dengan max, buka kurung, kita drag, kemudian tutup kurung. Seperti itu, berarti benar ya 400, dan juga hal yang sama pun sama, yaitu untuk terkait dengan nilai terendah, itu sama dengan min, buka kurung, kita blok range yang kita kehendaki, kemudian tutup kurung, klik enter, ya. Nilai terendahnya adalah 70, benar ya. Nah, kemudian kita dapat mendragnya secara otomatis. Jadi secara otomatis dapat keluar seperti itu nilainya ya. Nah, seperti ini. Benar kan ya? Jadi nilai tertinggi terhadap jumlah itu memang 1.200.000, kemudian nilai terendah terhadap jumlahnya yaitu adalah 280.000.
80.000. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian Ibu harap untuk penggunaan pengolah angka menggunakan fungsi matematika dan juga menggunakan fungsi statistika, Ibu rasa kalian sudah paham ya terkait dengan kedua penggunaan pengolah pengolah data tersebut. Nah, kita memasuki fungsi ketiga, yaitu adalah mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial, yang dimana meliputi dua macam, ya. Sebenarnya ada 3, ya, bahkan 4. Namun di sini Ibu hanya ingin membahas 2 terlebih dulu, ya. Dan 2-nya lagi akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan penggunaan fungsi finansial yang dimana meliputi 2 macam, yaitu fungsi PF atau present value dan juga fungsi VF yaitu future value, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan fungsi PF atau present value, ya, di mana present yaitu adalah sekarang, ya. Jadi fungsi PF merupakan nilai sekarang atau fungsi untuk menghitung investasi saat ini, besaran nilai investasi saat ini, ya. Nah, kemudian fungsi dari PF sendiri yaitu adalah sama dengan PF, kemudian diliputi dengan rate, NPER, PMT, kemudian FV, kemudian tipe. Rate merupakan besarnya persentase bunga setiap periodenya. NPER adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun. Kemudian PMT nilai angsuran per periode, FV besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, dan tipe berisi angka 0 atau 1. 0 artinya pembayaran dilakukan di akhir periode, 1 artinya pembayaran dilakukan di awal periode. Seperti itu ya. Nah, itu untuk definisi itemnya. Nah, di sini langsung saja kita kepada contohnya. Ya. Di sini kita hapus dulu ya. Untuk pengerjaannya. Kita hapus terlebih dulu. Nah, kita hapus. Sudah. Lalu kita bahas contohnya. Tuan Budi melakukan investasi dengan angsuran setiap tahunnya 7 miliar selama 5 tahun. Dengan besaran bunganya yaitu 15%. Tentukan berapa besaran maksimum investasi yang akan diperoleh Tuan Budi selama Tuan Budi ini mengangsur 5 tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa tulis diketahuinya yaitu di mana target laba tiap tahun atau setoran yang di mana Tuan Budi setorkan yaitu tiap tahunnya sebanyak 7 miliar. Kemudian banyaknya periode di mana Tuan Budi melakukan angsuran itu selama 5 tahun. Ya, jadi tulis banyaknya periode. Kemudian bunga yang berlaku dalam 5 tahun tersebut adalah sebanyak 15%, ya, bunganya adalah 15%. Nah, di sini kita akan mencari nih nilai investasi maksimumnya ketika Tuan Budi sudah menginvestasikan dananya selama 5 tahun, berapa sih nilai maksimum investasi di 5 tahun yang akan mendatang, seperti itu ya, berapa banyaknya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus PF tadi, seperti itu. Caranya adalah sama dengan kemudian PF ya atau PF buka kurung, rate-nya berapa nih, bunganya berapa, itu adalah 15%. Kemudian koma atau titik koma itu tergantung dari komputer kalian masing-masing, dapat dilihat dari di bawah sini ya. Nah, NPER-nya berapa atau banyaknya periodenya berapa, yaitu adalah 5 tahun. Kemudian koma lagi, PMT atau jumlah angsurannya berapa nih, setiap tahun Tuan Budi harus mengangsur berapa atau harus menginvestasikan dananya berapa, itu adalah 7 miliar. Ya, karena VF-nya belum ada dan tipenya pun belum ada, maka kita hanya menggunakan 3 item saja, lalu tutup kurung. Ya, kemudian enter. Nah, seperti itu ya. Mengapa minus? Karena besaran 23 miliar ini merupakan nilai yang berlaku di masa sekarang. Seperti itu ya. Jadi
ketika Tuan Budi ingin menginvestasikan dananya dengan mengangsur 7 miliar setiap tahunnya, maka di 5 tahun mendatang Tuan Budi akan memperoleh besaran nilai 23 miliar. Seperti itu. Tapi belum ada pada masa sekarang atau periode pertama itu Tuan Budi belum memegang 23 miliar itu, gitu kan ya. Karena Tuan Budi baru hanya mengangsur sekali saja ya, seperti itu. Nah, tentu Tuan Budi ini mengira bahwa 23 miliar di masa yang akan mendatang itu sangat besar, gitu kan ya. Namun ketika 23 miliar itu kita berlakukan di masa sekarang, maka itu memang nilainya kita anggap besar. Ketika 23 miliar pada tahun berikutnya di 5 tahun yang akan mendatang, maka keberadaan nilai 23 miliar itu akan berkurang nilainya. Seperti itu ya. Contoh, misal pada tahun 1990, uang Rp5.000 itu dapat kita gunakan untuk membeli makanan dan juga minuman di pasar. Seperti itu ya, pada tahun 1990. Kemudian jika kita membahas pada tahun 2020, maka keberadaan nilai uang Rp5.000 ini hanya dapat digunakan untuk membeli satu minuman saja atau hanya dapat digunakan untuk membeli satu makanan saja. Seperti itu ya. Jadi tentu nilainya berbeda seiring berjalannya waktu, seperti itu ya. Nah, hal yang sama pun terjadi pada ketika kita membahas investasi. Ketika kita mengira-ngira nih bahwa 5 tahun yang akan mendatang, kita akan memperoleh besaran nilainya 23 miliar nih. Wah, besar ya. Namun itu kita rasakan ketika pada periode pertama. Ketika pada tahun berikutnya 23 miliar itu nilainya akan berkurang, seperti itu. Nah, kekurangan nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dan dapat kita tentukan itu dengan menggunakan tabel PF ini, ya, di mana kita tulis besaran nilai investasi pada tahun pertama. Jadi kita mengira bahwa 23 miliar ini di tahun pertama, memang kita merasakan bahwa 23 miliar itu sangat besar kan, tentunya berarti kita tulis sama dengan, untuk menghilangkan nilai minusnya berarti ABS, kita klik ABS, buka kurung, kita klik number yang kita kehendaki, tutup kurung, dan enter. Seperti itu ya, jadi nilai minusnya akan berkurang. Jadi makna dari nilai minus ini, mengapa? Karena 23 miliar ini tidak ada di tahun pertama, tapi pada saat 5 tahun yang akan datang nanti, jadi nilainya masih minus, seperti itu ya. Nah, kemudian kita asumsikan nih ketika 23 miliar di masa sekarang. Nah, maka nilainya akan masih bernilai tinggi, seperti itu kan ya. Dan nilainya pun positif gitu kan ya. Kemudian bunga yang kita peroleh ini berapa gitu kan ya. Berarti sama dengan, kemudian kita arahkan pointernya kepada nilai investasi, kemudian kita kalikan dengan bunganya. Seperti itu. Kemudian klik enter. Ya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana nih caranya untuk menentukan besaran labanya? Ya, untuk menentukan besaran labanya, di mana di sini labanya adalah 7 miliar. Jadi besaran angsuran untuk setiap tahunnya adalah 7 miliar. Berarti sama dengan, gitu ya. Kemudian kita beri tanda dolar, ya, di awal dan juga di tengah-tengah antara huruf dan angka. Ini disebut dengan absolut mutlak. Jadi ketika kita ingin mendrag data ini ke bawah, datanya akan tidak berubah, seperti itu ya. Jika sudah, kemudian klik enter. Ya, 7 juta. Gitu. Jadi ketika kita klik ke bawah, itu datanya tidak berubah. Beda halnya ketika kita tidak menggunakan absolut mutlak ya. Nah, misalnya seperti ini. Maka ketika kita drag ke bawah, nilainya akan berubah. Seperti itu ya, tidak beraturan. Nah, itu kegunaan dari absolut mutlak ya. Nah, kemudian sudah kita lakukan absolut mutlak, kemudian kita klik enter, ya. Kemudian tentukan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini diperoleh dari besaran
nilai investasi dikurangi dengan labanya dan ditambah dengan besaran bunganya. Berarti sama dengan kemudian investasi, kita arahkan pointernya kepada investasi. Kurung dulu ya. Investasi, kemudian kita kurangi dengan laba atau angsuran yang kita keluarkan setiap tahunnya, yang Tuan Budi keluarkan setiap tahunnya, tutup kurung, kemudian beri tanda plus, kemudian kita arahkan pointernya kepada sel bunga, ya. Kemudian enter. Perolehlah harganya sekian. Nah, kemudian bagaimana untuk mengisi selanjutnya nih? Tabel selanjutnya yaitu adalah kita tentukan nilai investasinya adalah sama dengan, kemudian kita arahkan ke nilai akhirnya. Itu ya. Kemudian bunganya pun sama. Di sini kita beri tanda absolut mutlak agar dia tidak berpindah ya. Jadi bunganya itu tetap di sini 15%. Seperti itu. Nah, tinggal di-drag saja ke bawah. Caranya drag ke bawah masih kosong karena karena kolom lainnya juga masih kosong. Jadi kita drag lagi secara menyeluruh. Kita drag lagi terus. Kita drag lagi terus. Nah, sampai bentuknya seperti ini. Jadi maknanya apa sih? Jadi, ketika kita membahas 23 miliar pada periode atau tahun pertama, tentu kita akan menganggap 23 miliar itu nilainya sangat besar. Namun, ketika 23 miliar pada 5 tahun mendatang, nilainya akan menurun menjadi miliar itu sama dengan setara dengan besaran nilai 6 miliar. Tentunya dalam hal ini, Tuan Budi melakukan investasi 7 miliar untuk setiap tahunnya ini tidak mengalami keuntungan, ya, bahkan mengalami kerugian. Karena keuntungan yang ia peroleh di masa yang akan datang, ia hanya memperoleh 6 miliar saja, meskipun nominalnya 23 miliar. Jadi 23 miliar itu senilai dengan 6 miliar. Seperti itu, ya. Jadi Ibu harap kalian paham nih dalam pembahasan terkait dengan investasi ini, gitu ya. Jadi ketika kita membahas investasi, tentunya kita juga harus mengirakan besaran investasi di masa yang akan datang ini menguntungkan atau merugikan kita ya, gitu kan. Karena kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, nilai mata uang ini keberadaannya akan menurun, gitu ya. Dimana kalau tadi Ibu juga sudah jelaskan, kalau uang 5.000 pada tahun 90 itu bisa kita beli makanan dan juga minuman sekaligus. Namun ketika pada tahun 2020 itu keberadaan 5.000 itu bahkan hanya dapat kita beli satu jenis makanan saja, itu pun makanan yang berukuran kecil seperti itu. Jadi tentu keberadaan nilai mata uang itu dari tahun ke tahunnya selalu mengalami penurunan seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan penggunaan PF atau menentukan nilai sekarangnya. Nah, lantas selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan fungsi PF atau future value, yaitu merupakan fungsi nilai di masa yang akan datang. Jadi kita ingin memprediksikan nih nilai besaran nilai di masa yang akan datang seperti itu. Yang dimana merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Nah, fungsinya itu hampir sama dengan PF. Ketika PF itu berarti kan sama dengan PF. Nah, di sini sama dengan FV. Buka kurung rate sama, NPER juga sama, PMT sama. Nah, VF diganti dengan PV. Seperti itu ya. Kemudian tipe. Jadi yang membedakan adalah hanya membolak-balikan kedua itemnya saja. Seperti itu. Kalau misalkan PV itu di mana PV-nya di depan, VF-nya di belakang. Ketika kita membahas FV, berarti FV-nya di depan, berarti PV-nya di belakang. Seperti itu ya. Dan juga definisinya pun sama. Di mana PF, di sini yang membedakan adalah PF, yaitu adalah besarnya nilai pinjaman awal. Seperti itu. Nah, di sini terdapat sebuah contoh. Yaitu adalah, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kita
Kita hapus dulu nilainya. Ya, kita hapus dulu nilainya. Di mana di sini terdapat sebuah soal, Nyonya Hana akan menginvestasikan dana yang dimilikinya dengan mengangsur 50 juta selama 15 tahun dengan besaran bunganya 18%. Maka, berapa besar total dana yang dihasilkan selama 15 tahun? Nyonya Hana menginvestasikan dana yang dimilikinya tersebut. Nah, jadi kita bisa tulis nih diketahuinya. Bunga per tahunnya adalah 18%. Jumlah periode Nyonya Hana mengangsur ini adalah selama 15 tahun. Dan nilainya yaitu adalah nilai angsurannya yaitu setiap tahun Nyonya Hana harus mengangsur 50 juta. Nah, di sini kita akan menentukan nih berapa sih besaran nilai investasi di masa yang akan datang ketika Nyonya Hana melakukan angsuran setiap tahunnya sebanyak 50 juta. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fungsi FV tadi. Ya. Nih, di sini kita menggunakan rumus manual dulu ya, FV. Buka kurung rate-nya berapa, bunganya berapa, yaitu 18%, kemudian koma, N per. N per itu adalah banyaknya periode, yaitu 15 tahun. Kemudian PMT, besaran angsuran setiap tahunnya berapa, 50 juta. Kemudian tutup kurung, enter, seperti itu ya. Minus 3 miliar, ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan secara otomatis, kita dapat menggunakan insert function. Insert function, hal serupa pun dapat dilakukan ya dengan PF tadi Ibu lupa menjelaskannya. Dimana ketika kita membahas secara otomatis, berarti kita langsung arahkan di sini bukan matematika lagi, mat dan trigonometri lagi, namun kita arahkan kepada finansial. Kemudian kita cari FV, ya, klik OK. Kemudian rate-nya berapa? Tinggal diklik rate-nya, kemudian N per-nya ada 15 tahun, kemudian PMT-nya ada 15 juta. Dan oke. Sama ya nilainya ya. Mengapa nih dolar? Tinggal di format saja menjadi nilai rupiah. Seperti itu ya. Nilai rupiah. Nah, seperti ini. Sama saja kan ya? Nah, jadi ini cara manualnya dan ini cara otomatisnya. Nah, kemudian mengapa nilainya minus? Karena memang tadi sudah Ibu jelaskan ya, karena 3 miliar pada 15 tahun yang akan datang tentu nilainya akan mengalami penurunan. Ketika 3 miliar di masa sekarang, kita akan menganggap bahwa 3 miliar itu besar gitu kan ya, nilai yang besar, jumlah uang yang besar. Namun ketika kita dihadapkan pada besaran nilai uang 3 miliar pada 15 tahun mendatang, maka besaran 3 miliar ini tentu akan mengalami penurunan nilai mata uangnya, seperti itu, tidak dianggap besar lagi oleh kita, seperti itu ya. Karena tentu di masa yang akan datang keberadaan harga suatu produk pun akan menjadi meningkat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan berapa besar nilai di masa yang akan datang, yaitu memang sudah kita peroleh, yaitu adalah besarannya 3 miliar, seperti itu ya, di tahun yang akan datang, di 15 tahun yang akan datang. Nah, kemudian di sini kita ingin melihat nih, besaran nilai investasi untuk setiap tahunnya ini berapa yang telah diangsur oleh Nyonya Hana tadi. Nah, jadi kita ingin melihat berapa besaran pertumbuhan nilai investasi Nyonya Hana untuk setiap tahunnya, seperti itu. Jadi di sini kita buat dulu tabel yang dimana meliputi periode, nilai, kemudian bunga, dan juga total, ya. Dan tulis periodenya yaitu adalah 1 sampai 15 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-15. Seperti itu. Nah, nilai pertama pada tahun pertama kita isi dengan keberadaan nilai angsuran atau nilai yang diinvestasikan pertama kali oleh Nyonya Hana, yaitu sebesar 50 juta. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita absolut mutlakan, jadi ketika kita drag ke bawah atau kita kalikan atau kita jumlahkan dengan
sel lain, maka nilainya tidak akan pernah berubah seperti itu ya. Nah, itu kegunaan dari absolut mutlak. Kemudian kita klik enter. Ya, jadi dapat diperolehlah 50 juta. Jadi tahun pertama Nyonya Hana mengangsur atau menginvestasikan dananya sebanyak 50 juta. Kemudian bunga yang diperoleh oleh Nyonya Hana di tahun pertama adalah sama dengan, kemudian kita arahkan pointernya kepada nilai yaitu 50 juta dikalikan dengan besaran rate-nya atau bunganya 18%. Ya, kita absolut mutlakan lagi agar ketika dikalikan atau dijumlah dengan sel lain itu tidak akan merubahnya ya. Kemudian kita klik enter. Seperti itu ya, 9 juta. Kemudian total diperoleh dari hasil besaran nilai yang diinvestasikan oleh Nyonya Hana dengan ditambahkan dengan besaran bunga yang diperolehnya. Berarti sama dengan, kemudian kita arahkan pointernya kepada nilai, kemudian dijumlahkan dengan besaran bunganya. Kemudian klik enter. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita kepada tahun kedua, di mana Nyonya Hana ini menginvestasikan dananya lagi sebanyak 50 juta. Namun kita tidak menulis dengan 50 juta saja, tapi kita jumlahkan juga dengan total investasi pada tahun pertama. Ya, berarti nilainya ini Nyonya Hana menginvestasikan dananya 50 juta lagi ya, yaitu E78. Kita inikan dulu totalnya ya. Kemudian ditambah dengan besaran angsuran yang diangsur oleh Nyonya Hana setiap tahunnya adalah 50 juta. Ya. Kemudian kita beri tanda absolut mutlak agar ketika dijumlahkan atau dikalikan dengan sel lain itu tidak dapat merubah keberadaannya, gitu kan ya. Jadi setiap tahunnya Nyonya Hana selalu menginvestasikan dananya 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, seperti itu ya. Dengan ditambah dengan total investasi di tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian klik enter. Jadi diperolehlah nilainya 109 juta. Nah, kita untuk mencari nilai lainnya mudah saja, yaitu dengan cara membloknya. Tidak perlu khawatir karena kita sudah melakukan semi absolut mutlak. Ya, kita sudah melakukan absolut mutlak. Jadi keberadaan penambah atau pengalinya ini tidak akan berubah ketika kita mendragnya, seperti itu ya. Kemudian kita blok. Nah, seperti ini. Mengapa hasilnya 50 juta, 50 juta, 50 juta? Ya karena di sini baru hanya menggambarkan besaran angsuran Nyonya Hana saja, seperti itu ya. Ya, belum ditambah dengan total dari investasi di tahun sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik bunganya. Jadi kita ingin mengetahui setiap tahun nih Nyonya Hana mendapatkan perolehan bunga berapa besar ya. Karena di sini Nyonya Hana sudah mengangsur setiap tahunnya yaitu adalah 50 juta. Ya, angsuran pokoknya. Kemudian kita blok. Ya, 9 juta, 9 juta, 9 juta. Ya. Nah, kemudian totalnya. Kita blok lagi nih. Nah, hasilnya demikian. Tentu, hal ini dinyatakan benar ketika pada tahun ke-15, nilai investasi yang diperoleh oleh Nyonya Hana sama dengan perhitungan nilai secara otomatis tadi kita ya. Gitu ya. Jadi, setiap tahunnya pada periode pertama Nyonya Hana mengangsur 50 juta, dengan bunga yang diperolehnya 9 juta, kemudian total investasi di tahun pertama adalah 90 juta, kemudian di tahun kedua, Nyonya Hana menginvestasikan lagi nih dananya yaitu sebesar 50 juta, ditambah dengan total investasi di tahun sebelumnya. Ya, jadi totalnya adalah 109 juta. Tentu besaran nilai investasi yang ia angsur akan juga merubah besaran nominal bunganya yang ia peroleh untuk setiap tahunnya, ya. Akan semakin besar tentunya dengan seiring bertambah besarnya pula ia menginvestasikan dananya, seperti itu, ya. Jadi di sini ini merupakan pencapaian angsuran Nyonya Hana
yang telah ia angsur selama 15 tahun. Di tahun pertama ia mengangsur 50 juta, kemudian di tahun kedua ia mengangsur 109 juta karena diperoleh dari angsuran pokoknya yaitu 50 juta ditambah dengan total investasi di tahun sebelumnya. Hal ketiga pun sama, yaitu di tahun ketiga total investasi Nyonya Hana adalah 178 yang dimana diperoleh dari besaran nilai investasi di tahun sebelumnya, ya. Besaran nilai investasi di tahun sebelumnya yaitu adalah 128 ditambah dengan total angsuran yang harus Nyonya Hana angsur, ya. Angsuran pokoknya itu adalah 50 juta, berarti 50 juta ditambah dengan 128 juta, seperti itu ya. Hasil akhirnya yaitu 3 miliar 48.263.302 rupiah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan gambaran perkembangan dana yang sudah diinvestasikan oleh Nyonya Hana, di mana ketika Nyonya Hana ini secara rutin selama 15 tahun menginvestasikan sebanyak 50 juta. Tentu hasilnya akan berbeda ketika Nyonya Hana ini menginvestasikan dananya di tahun-tahun tersebut berbeda-beda. Misal di tahun pertama Nyonya Hana menginvestasikan dana sebesar 50 juta, kemudian tahun kedua 30 juta. Tentu hasilnya pun akan berbeda dengan pencapaian nilai maksimum investasi di masa yang akan datang, seperti itu ya. Nah, ini ketika Nyonya Hana menginvestasikan dananya secara rutin untuk setiap tahunnya, yaitu dengan besaran angsuran pokoknya yaitu adalah 50 juta setiap tahunnya. Seperti ini ya. Jika ada yang kalian kurang pahami, kalian dapat bertanya pada kolom komentar atau bertanya dalam grup kelas kita, ya. Kita dapat berdiskusi nanti di sana ketika kalian mengalami kesulitan pemahaman terkait dengan apa yang Ibu sudah sampaikan, ya. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian, yaitu mengenai rumus matematika, yang dimana sudah Ibu bahas secara sederhana, kemudian fungsi statistika, dan juga Ibu juga sudah menjelaskan terkait dengan fungsi finansial, yaitu fungsi PF, IF, dan juga fungsi FI. Kalau PF adalah menjelaskan fungsi nilai sekarang, ketika FI merupakan menjelaskan fungsi nilai di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Ibu harap kalian paham pada pertemuan hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton dan juga menyimak pembahasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.